Halo Om Lur. Woi, apa kabar bro? Baik. Sip. Iya. Udah dari tadi jangan. Ya udah. Beberapa saat ya. Oh iya. Wah ini kok tengok-tengok bersani sini. Ini disungke maseng bentet. Oh iya iya iya. Kan sudut bangunan. Oh iya. Iya iya iya. Setelah ini direnovasi dari pemerintah dulu sudah terjadi beberapa kerusakan lagi. Oh, iya. Om yang jenengan tahu nih, ini berdirinya itu sejak kapan Om? Beteng Vastenburg ini? Ya sebenarnya saya cuma membaca dari Ya. catatan sejarah. Ya ya. Itu boleh dikatakan ini kurang lebih bersamaan dengan berpindahnya Keraton. Kartosuro ke Surakarta. Ke Surakarta, Keraton Kasunanan sih Om? Iya kan. Oh iya, itu sekitar Itu tahun sekitar 1745. Buh, 1745. Iya. Jadi rupanya dari pihak pemerintah Belanda Ya. mengikuti perkembangan itu, lantas dia ikut membangun benteng ini. Benteng untuk ini. mengawasi mestinya. Fungsinya untuk mengawasi Iya. pihak Belanda waktu itu ya. Iya. Makanya berdekatan dengan Dengan keraton. Oh. Wah, berarti kalau dari 1745 ya Om ya, Iya. sekitar itu. Hampir 300 tahun ini. Iya. Wah, luar biasa Om. Dan rupanya banyak catatan sejarah yang apa ya, menyebutkan tahun berdirinya itu memang macam-macam. Oh, begitu. Nah, itu saya sikapi gini aja, membangun benteng ini kan tidak mungkin sekali jadi Ya, dalam betul. tahun yang sama. Betul. Mesti berproses, entah apanya dulu, ditambah apa. Betul. Maka ada tulisan 1745 hingga 1775. Mungkin pembangunannya 30 tahun. seperti itu 30 tahun. Apalagi zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Ya, Om. makanya kalau ada sejarah yang nyaret orang 1745, 1750 lah monggo. Monggo saja, nggak apa-apa. 1750 monggo. Ya, ya betul Om, betul. Dan Jadi- memang seperti kalau dulu itu karena terbatas sarana dan prasarana Om Iya. ya. Jadi bisa, ya benar, betul, itu bisa sampai 30 tahun. Iya. Oh zaman sekarang aja bangun mall aja bisa Iya. bisa sampai 5 tahun kan katakan ngaten Om. Nah, beruntung kalau di Vastenburg di Ya. Solo Ya, ini masih tertinggal utuh batas tembok bentengnya. tembok kelilingnya. Kelilingnya, Oh ngaten. pandernya. Ya, Beda dengan di Schredenburg yang di Jogja. yang di Jogja. Ya itu beruntung masih di dalamnya masih utuh. Oh Kalau di sini begitu. kita lihat hampir sudah nggak ada satupun bangunan yang di dalam. Tinggal temboknya mubeng aja. Karena memang bangunan di dalam ini sudah Waduh. dirobohkan gitu. Oh, ini memang ditutup ya Om ya? Ya. Kita bisa masuk ya? Wah. Karena ini sudah kepemilikannya sudah juga diakuisisi dari pemerintah. Ya sekarang mestinya segala Terbatas aksesnya. aksesnya atau Oh, perizinannya gitu. mesti harus ke Pemkot dulu. Oh, Kalau dulu kan masih milik perseorangan swasta. Sempat dimiliki swasta. Sempet. Jadi dari sekitar 1955 Ye. setelah masa perang kemerdekaan Ye. hingga 1980 itu kan dipakai oleh tentara TNI. Oh, ya. Waktu itu sempat jadi asrama tentara tuh Om ya? Oh, Nah, setelah tahun itu hingga tahun 90 ya, itu saya dengar-dengar juga terjadi tukar guling dengan swasta, kepemilikannya jadi secara pastinya saya kurang paham, tapi paham. ini bisa dimiliki oleh swasta. Swasta atau dalam tanda kutip pribadi Om ya? Iya. Oh, tapi ini Nah, sebetulnya beruntung ini 2012 setelah ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Oh ya, Nah, 2012. Berproses hingga 2023 kemarin itu ini berhasil dikembalikan ke Ke negara lagi. Oh, menjadi cagar budaya sejak 2012 Om ya? Itu kan sudah ditetapkan Oh. sebagai barang
benda cagar budaya. Dan sepertinya sekarang malah menjadi seperti tempat wisata nih Om. Iya, sementara kita masih mungkin ya masih Ya. menunggu konsep ke depan seperti apa. Dengan adanya objek benteng ini mau disikapi bagaimana keterkaitannya dengan salah satu ikon di Kota Solo. Iya, betul. Sebagai monumen yang mengandung unsur pendidikan, entah sebagai objek wisata, entah apa, ya selayaknya harus dipikirkan keberadaan benteng ini. Ya. Lah Om Ruli sendiri sebagai salah satu warga Kota Solo dan pemerhati bangunan bersejarah Om. Ya. Kira-kira Om tahu nggak? Mungkin seperti ini di depan kita ini kan ada selokan Ya. ini seperti apa dulunya, fungsinya seperti apa itu bisa tahu Om Ruli bisa jelaskan itu? Kurang lebih ya garis besarnya itu penampakan fisik bangunan ini Ya, itu bisa terjadi lewat foto-foto zaman dulu. foto-foto zaman dulu. Iya, nanti kan bisa dicarikan. Nah, itu sebuah jembatan di depan itu gerbang ini. Ya. Jembatan yang pakai kabel ya bisa diangkat. Oh ya, seperti yang di film itu Om. Itu. Keberadaan selokan yang mengelilingi benteng. Ya. Ini Ya. maupun atap dari bangunan yang ada di atas pintu gerbang. Itu melewati beberapa fase. Dari yang masih lengkung-lengkung menjadi lurus itu ada. Rupanya ada renovasi besar-besaran Ya. yang terjadi dari pertama didirikan hingga sekarang. Oke. Termasuk tanda yang ada di sini. Oh, ini. Nah, ini kan Oh, tanda iya. batas air. Jadi dulu pernah kebanjiran sampai setinggi ini. Oh, ini tanda batas air. Ya, 1861 ini rupanya di Kota Solo itu terjadi banjir besar yang sampai menenggelamkan separuh dari benteng ini. Wah, 1861. Ya, Itu dan itulah kira-kira itu ada pemikiran dari Sinuwun ya, Sinuwun Kasunanan. Kasunanan maupun Mangkunegaran maupun Ya. pemerintah Belanda untuk mengamankan Kota Solo Ya. sehingga didirikan tanggul mengelilingi selatan Kota Solo. Oh, Bikin pintu air di depan. Sudetan Kalianyar yang Ya. diluruskan ke Bengawan langsung. Ya, Nah, itu rupanya setelah terjadi berkaitan dengan ini kejadian Iya. ini. Oh. Maksudnya terus timbul pemikiran itu sehingga diwujudkanlah bangunan-bangunan tersebut supaya tidak kebanjiran lagi. Wah, berarti sebetulnya pada waktu itu pemerintah Belanda sendiri bekerja sama dengan dalam hal ini Kasunanan Om ya, dan Mangkunegaran itu juga memperhatikan kondisi Iya. situasi waktu itu sebetulnya. Tidak hanya ya non sewu, tidak hanya menjajah waktu itu. Ya, mereka mestinya juga punya ilmu-ilmu tentang bangunan air, saluran, tentang apa yang diaplikasikan ke tanah Hindia Belanda. Hindia Belanda waktu itu. Om, nah ini Om, ini jenengan kira-kira periksa enggak nih Om? Kenapa ada arca semacam apa ini lembu ya? Ya, lembu nandi atau Hindu. Oh, Nah, ada ini- ceritanya Om? Ini menarik ya. Ya. Jadi kenapa kalau kita lihat di benteng Pasenduk ini Ye. ada arca lembu nandi ini. Ini arca lembu nandi ya, namanya. Arca itu ada arca Gupala yang Oh, ya. bersanding tapi Ya. berbeda. Ini beda ya? Oh, Beda. ini kanan kiri beda? Iya, ini kan ini beda. Kanan kiri beda. Dan biasanya kalau di keraton maupun di Inggris kan bentuknya simetris. Iya, kanan kiri Bentuknya sama. Ini apa? Godonya itu kan diletakkan di atas gini. Ini sama itu beda. Nah, jadi Ini beda dengan yang sama ya. Oh, yang menjadi menarik itu adalah kita tuh bertanya, Ya. kenapa loh kok di benteng Pasenduk ini ada patung penjaga di kanan Ya. kiri gerbang, Ya. dan ada patung lembu nandi ini Ya. juga di kanan kiri gerbang. Ya. Saya yakin konsep itu tidak ada di negara. Bukan dari pemerintah Belanda waktu itu. bukan, karena Iya, betul. Ini saya yakin patungnya juga pasti patung peninggalan dari tanah Jawa, entah itu dari candi mana, saya nggak tahu. Ya, Kan Belanda sering mengumpulkan koleksi candi-candi, patung-patung itu diambil, disimpan. Nah, Sok kadang go mulih ning londo. nah, apakah salah satunya ditaruh di sini? Iya, betul. Kemudian siapa yang memberikan saran atau memberikan arahan? Usulan arahan ya. Kalau patung, Ya.
Tua Tengene. Oke, Nah oke. itu yang jadi pertanyaan. Bisa juga dari Kasunanan Om mungkin. Mungkin Bisa juga. jadi, ya. Atau dari filsuf Jawa yang apa sering dimintai Sinuwun untuk bikin sebuah Iya. bangunan dengan Iya. konsep Jawanya. Iya, dan mau nggak mau mungkin pemerintah Hindia Belanda sendiri waktu itu ngikuti Iya. gitu. Jadi ya oke lah ditaruh lah Ya. ini. Padahal di Jogja di Frederiksburg nggak ada. Oh di Jogja nggak ada. Iya, Om? padahal pendiriannya dan bentuk fisik bangunannya hampir sama. Frederiksburg dengan Pastenburg. Tapi di sana nggak ada patungnya. Nggak ada. Wah istimewa ini. Kalau selokan ada Mungkin hampir sama ya selokannya kan mungkin dari keamanan. Ya dan mungkin selokannya itu juga dari bangunan dari di negara Belanda sana. Ada, Mungkin iya. hampir sama. Jembatan Jungkit dan selokan itu jelas Dari sana ya. Ini agak aneh Om yang patung. Patung ini menarik itu. Nanti untuk kita kulik lebih lanjut lagi itu. Biar menjadikan sebuah tema yang cukup menarik mengulik Iya. patungnya. Tapi gini Om, ini kelihatan kan itu ada yang retak itu Om. Ya, Nah ini yang pengen kita tahu itu peran pemerintah kita itu sejauh mana Om dalam ngopeni Nun Sewu. Ya. Ini kan bangunan cagar budaya nih. ya. Nah, itu gimana Om kira-kira itu? Sebetulnya usaha ke arah itu sudah dilaksanakan ya. Oh gitu sih. Pusat. Ya, ya. Ketika di tahun berapa saya lupa, tapi yang jelas di atas tahun 2000. Oh. Ini pernah direnovasi besar-besaran. Itu yang saya tahu. Itu mengembalikan ini namanya plesteran. Plesteran. Ini masih menggunakan bata merah lagi. Oh, Jadi yang begitu. lama yang sudah rata itu sudah tel. Ah, Terus mereka mencampur gepukan bata itu, bata merah ya, dengan kawur, Ya. gamping, kambing ya. serbuk J, gamping J. dengan pasir. Ya. Nah mereka membuat adonan seperti pada waktu benteng ini dibangun. Oh begitu. Iya, jadi Ya, ini ya. keliling ini sudah pernah dikupas plesterannya dengan bahan seperti semula waktu Oh renovasi begitu. itu. Oh jadi bahan untuk merenovasi itu disamakan dengan bahan pada waktu bangun dulu Iya. Om. Oh begitu. Tujuannya? Nah, kalau saya kemungkinan secara teknis Ya. bangunan lama ini kan tidak pakai beton bertulang. Ya, jadi- Kekuatan dari misalkan dinding ya, Ya. dinding bata itu ya dari susunan batu bata itu dengan adonan seperti itu. Oh Yang adonannya. ternyata bisa bertahan ratusan tahun. Iya, iya, Nah, iya. mungkin analisa dari yang dulu itu ya kita kembalikan seperti teknologi pada Zaman dulu itu yang renovasi itu ya. Iya, terus ditambahi celup, kolom apa enggak perlu. Oh Jadi begitu. ini benar orisinil. Masih orisinil. Nah, untuk tembok-temboknya ini masih orisinil. J. Kalau kayak ini sudah diganti dengan batu baru, batu candi. Oh batu candi. Dulu Sebelumnya? juga seperti ini tapi tidak digergaji balus, masih di petel-petel itu. Oh kasar. Waktu itu Iya. masih wujud kasar Batunya ya. sama 30 gini tapi batunya kasar. Lebih kasar lagi. Oh. J. Ini juga sudah mengalami penciutan. Oh ya. Yang di foto-foto zaman dulu itu lebih lebar dari ini. Oh justru lebih lebar waktu Iya. itu. Oh. Jadi ini pada waktu benteng ini masuk ke ranahnya dimiliki swasta, Ya. terjadi Penciutan. penciutan ini. Oh memang dikecilkan atau sengaja dikecilkan atau karena pengaruh? Mungkin karena ya ini urusan batas tanah ya. Jadi kalau tanah di sana dulunya ini maju ke sana 2 meter ditambah ke sini Oh ya, kan lebih oke, luas. oke. Nah, Itu ini beda lagi ceritanya. kira-kira. Ya. Oh, jadi satu area itu memang sempat dimiliki beberapa pemilik ya, Om? Iya, Oh. mungkin bisa. Ini kan areanya itu dulunya itu kan menyatu dengan, kalau masih ingat dulu ada gedung Kartika Theater, Gedung Kartika Theater sebelah jalan. Ya. gedung bioskop, Ya. sampai ke gedung Juang, Gedung Juang 45. Ya, J. mengakuisisi tanahnya jadi satu, hampir 10 hektar kalau nggak salah. Oh, begitu. Jadi yang sebelah sana jadi satu dengan sini. Waktu jadikan asrama tentara itu, Om? Iya, sana kan juga Ya, ya. asrama. Ya, iya. Nah itu Oh. dari luas itu ada
beberapa bagian yang miliknya akhirnya dimiliki oleh beberapa orang. Saya tidak menyebutkan orangnya, tapi di dalam beteng sendiri, parkiran di belakang timur, Sebelah timur, beteng J. sendiri, Oh, halaman sisi utara sendiri, selatan sendiri, J. ada PGS, ada BPC, ada gedung juang, ada depan. Ini masing-masing bisa berbeda nama. Berbeda nama. Oh, itu terjadi sekitar tahun berapa Om ya? Ya mestinya sejak sekitar 90 ya. 90 ya. Itu setelah ya. setelah asrama TNI waktu itu Ya, pindah itu dipindah nggih. ke Mojolapan. Dipindah ke Mojolapan itu nggih. Tukar Oh. guling kalau mereka dulunya silakan. Agak menarik juga lah untuk saat ini 2024 ini kepemilikannya itu tadi gimana Om? Masih seperti yang Om Ruli ceritakan atau karena ini kan juga sudah cagar budaya itu Kalau secara gimana? secara kedudukan hukum, Ya. saya tidak mengikuti. Ya. Karena saya bukan tidak berkepentingan di situ. Ya, Tapi kata-kata dalam tanda petik diakuisisi oleh negara Ya. itu patut disikapi. ya. Sejauh mana negara itu mengakuisisi, apakah betul-betul sudah muncul sertifikat baru, apakah betul-betul sudah terjadi istilahnya apa ya, kalau ini dulu milik swasta kemudian diambil negara itu hijau murah itu kita nggak tahu. Ya, itu istilahnya kita kurang paham lah seperti Kurang itu. paham. Bukan ya kita nggak bisa terlalu terlalu jauh ke sana. Ya. Nah, untuk itu mungkin kita lebih ke sejarah dari beteng ini Ya, aja Om. nantinya itu Ceritanya mau Om. diapakan itu loh, Nah, penting gitu itu. aja karena kita sebagai warga kota Solo kan nguri-uri juga. Ini kan Ya. salah satu bangunan kebanggaan kita. Ya, gitu. tidak semua Kota. kota memiliki benteng yang masih utuh kayak Klaten itu Ya. nama punya Oh iya. semacam Vastenburg ini namanya saya agak lupa Engelberg apa gitu Di sebelah mana tuh? Klaten. itu sekarang karena udah nggak ada menjadi mall atau anu gitu. Dulu berarti ada udah fotonya hilang. ada. Oh, Fotonya ada benteng nggak segede ini. Ya. Kalau yang lebih gede kan yang di Ngawi Ya. itu pendem di mana Cilacap ini juga. Oh, ya. Tapi yang seperti ini nggak ada. Mungkin ya Jogja lah. Ya, Jogja atau mungkin juga di luar. Klaten itu hampir sama. Yang di luar pulau itu, yang di mana itu ada Ada di itu. Ungaran juga ada di jalan sekarang masih bisa dilihat tuh. Iya. Bawah macam-macam. Ya. Nah, ini suatu saat gini aja Om, kita izin untuk bisa masuk Om Ruli. Gimana? Boleh. Karena masih banyak lagi yang perlu kita kulik. Ini tadi kan kita hanya secara global saja. Iya. Kita ya baru di depan-depan padahal masih ada bagian-bagian lain yang mungkin bisa Oke. diceritakan lagi kan. Suatu saat kita bisa mengekspor dulu ada apa aja di situ. Ya, itu dia, makanya. Berdasarkan gambar-gambar yang ada yang pernah Ya. foto dari udara. Oke, siap. Oke, begitu dulu. Saat ini kita menceritakan untuk bagian secara global aja Beteng Vastenburg ini. Untuk yang bagian lain nanti kita ceritakan di edisi berikutnya. Untuk saat ini sampai di sini dulu.